Setiap batu punya cerita, tapi ada beberapa yang tak hanya indah, melainkan menyimpan jejak langkah orang-orang yang pernah mengisi hidup saya. Di video kali ini, saya ingin berbagi kisah tentang beberapa cincin batu yang bukan sekadar koleksi, tapi juga kenangan. Ada tawa, ada haru, dan ada beberapa yang kini hanya tinggal dalam doa. Buat saya, cincin-cincin ini seperti pintu kecil yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu, ke saat-saat sederhana bersama orang-orang tercinta. Cincin ini saya dapat dari seorang teman kantor, namanya Agus. Waktu itu beliau baru pulang dari perjalanan dinas ke Garut dan bawain saya oleh-oleh batu hijau ini. Katanya ini batu hijau Garut. Tapi jujur saja, dari tampilannya mungkin ini jenis yang sudah melalui proses pewarnaan. Tapi buat saya itu nggak penting, karena yang saya lihat bukan sekadar batunya, tapi niat baik dan perhatian dari seorang teman yang ingat saya di tengah kesibukannya. Dan itu jauh lebih berharga dari nilai batu manapun. Cincin berikut ini saya dapat dari teman kantor saya. Namanya Syahrir. Waktu itu beliau baru pulang dari dinas ke Pontianak. Dan katanya batu ini berasal dari Pangkalan Bun, Smoky Quartz, dikenal juga dengan sebutan lokal keubung kopi. Salah satu varietas kuarsa yang punya warna khas coklat gelap sampai kehitaman. Mineral ini punya kekerasan sekitar 7 skala Mohs. Jadi cukup kuat untuk jadi batu cincin harian. Mungkin bukan batu paling mahal atau langka, tapi buat saya ini sangat berarti. Karena setiap pemberian dari orang yang tulus akan selalu punya tempat khusus di hati kita, apapun bentuknya. Batu pada cincin ini pemberian dari seorang teman kantor, Pak Haji Mudran. Waktu itu lagi masa-masanya demam batu akik, dan beliau dengan tulus menghadiahkan saya batu smoky quartz atau keubung kopi. Batu ini punya keunikan tersendiri. Kalau diperhatikan di bawah cahaya, dia bisa memantulkan kilau halus, seolah menyimpan cahaya kecil di dalamnya. Saat video ini dibuat, Pak Haji sedang sakit stroke dan sudah cukup lama menjalani masa pemulihan. Saya mendoakan dari hati yang paling dalam, semoga diberi kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan untuk beliau. Amin. Cincin ini adalah salah satu yang paling berkesan buat saya. Batu berwarna biru tua lembut ini adalah pemberian dari teman kantor saya, yang biasa kami panggil dengan nama Encai. Batu ini dikenal sebagai Blue Opal dari Sukabumi, varietas opal yang tidak memiliki kilauan pelangi seperti opal biasa, tapi justru memikat dengan warnanya yang tenang dan kalem. Secara mineral, opal termasuk dalam keluarga silika amorf dengan kekerasan sekitar 5,5 sampai 6,5 skala Mohs. Tahun lalu, Encai sudah lebih dulu berpulang. Tapi setiap kali saya melihat cincin ini, rasanya seperti ada kenangan yang hidup kembali. Tawa, obrolan, dan perhatian kecil yang pernah beliau berikan. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk beliau dan menguatkan kita yang masih diberi waktu untuk mengenang. Batu berikut ini adalah pemberian dari adik ipar saya, almarhum Hendra. Waktu itu berupa potongan kecil yang saya gospol untuk batu cincin. Batu ini adalah Black Jade Serpentine asal Aceh. Warna gelap kehijauan dengan serat lembut khas serpentine. Serpentine merupakan kelompok mineral silikat yang terbentuk dari proses metamorfosa batuan ultra basah. Warna umumnya hijau tua hingga hitam pekat dan sering disalahartikan sebagai giok atau jade. Kekerasannya berkisar antara 2,5 hingga 5,5 skala Mohs. Memang tidak sekeras batu permata, tapi punya pesona khas, tenang, teduh, dan dalam. Di batu ini ada kenangan akan sosok Hendra yang hangat, ringan tangan, dan selalu jadi penyejuk di tengah keluarga. Kini, hanya doa yang bisa kami panjatkan. Semoga Allah ampuni segala hilafnya
luaskan kuburnya, dan tempatkan di surganya. Amin. Dan batu ini akan terus saya jaga sebagai kenangan dari almarhum. Mata cincin ini adalah batu clear crystal quartz atau yang sering kita sebut kinyang atau keubung air. Bongkahannya merupakan pemberian dari ibu mertua saya. Beliau sendiri mendapatkannya dari pemberian kerabat dekatnya di Kesultanan Kutai Kartanegara. Batu itu tidak besar, tapi jernih sekali, seperti menyimpan genangan air di dalamnya. Saya gospol bongkahan batu itu jadi cincin ini. Hasilnya sederhana, nggak mewah, nampak biasa aja. Tapi bagi saya, nilainya jauh lebih besar dari sekadar permata. Karena ini bukan cuma soal batu, tapi soal kasih sayang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sisa bongkahannya, walau tinggal sedikit, tetap saya simpan. Karena dalam kejernihan kinyang ini, saya melihat cinta dan doa yang dititipkan lewat tangan keluarga. Cincin ini adalah batu keubung atau ametis, dikenal karena warna ungunya yang teduh dan menenangkan. Cincin ini saya terima dari ibu mertua saya. Dan bukan sembarang cincin. Ini adalah peninggalan almarhum bapak mertua saya. Beliau adalah seorang pensiunan polisi, berasal dari Pulau Bali. Sayangnya, saya tidak pernah sempat bertemu langsung. Beliau sudah lebih dulu tiada sebelum saya mengenal istri saya. Tapi melalui cincin ini, seolah saya diajak mengenal sosoknya. Pria yang dulunya berdedikasi, berwibawa, dan dihormati di lingkungannya. Batu ini mungkin tak bisa berbicara, tapi setiap gurat dan kilauannya seperti membawa kenangan masa lalu. Dan saya merasa terhormat bisa meneruskan jejaknya, walau hanya dalam sebuah cincin sederhana. Kalau bicara tentang cincin batu yang paling punya tempat khusus di hati saya, tentu pemberian dari abah saya sendiri. Sebenarnya ada cukup banyak cincin batu yang beliau wariskan. Tapi kali ini saya pilih 3 saja, biar ceritanya nggak terlalu panjang, agar durasi video ini nggak kelamaan. Yang pertama, cincin badar besi Kursani atau lodestone. Waktu saya kecil, saya sering lihat abah pakai cincin ini. Saya tanya, katanya ini batu besi berani. Dulu saya sering pinjam untuk mainkan batu ini dengan nempel-nempelin ke besi. Dan sekarang, tiap saya kenakan cincin ini, seolah saya bisa lihat kembali tangan abah. Yang kedua adalah fosil kayu ulin atau petrified wood. Perpaduan warna hitam kayu dan putihnya mineral silika. Di permukaannya ada pola unik yang buat saya mirip seperti ukiran huruf-huruf Arab. Batu ini nggak mewah, tapi terasa sakral. Dan yang ketiga, cincin akik Sulaiman atau Egit Chalcedony. Kata orang-orang, ini akik biasa. Tapi buat saya luar biasa, karena ini bukan sekadar batu, tapi cerita panjang tentang hubungan anak dan ayah, tentang warisan nilai, bukan sekedar benda. Setiap kali saya pakai salah satu dari ketiga cincin ini, seperti ada perasaan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Waktu terus berjalan, tapi selama kita masih mengingat kenangan, tak akan pernah benar-benar hilang. Cincin-cincin ini memang tak berbicara, tapi lewat kilaunya, kita bisa mengenang mereka lagi, yang dulu pernah hadir dan memberi makna. Terima kasih sudah menemani saya dalam video penuh kenangan ini. Semoga kalian juga punya cincin batu yang bisa selalu mengingatkan pada mereka yang pernah kita sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupakan mereka yang pernah membuat hatimu hangat.